Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sedikit bercerita melanjutkan tentang Sayyidah Aisyah. Setelah pada pertemuan yang lalu kita menceritakan bagaimana beliau diuji oleh Allah dengan fitnah yang disebarkan di kalangan kaum muslimin, yang disebut dengan yang khabarul ifk, ya, berita dusta, yang sempat memang menggonjang-ganjing kondisi masyarakat di Madinah, bahkan meresahkan hati Rasulullah SAW, sampai akhirnya beliau pun disucikan oleh Allah. Kebersihan beliau, kesucian beliau tertulis ya di dalam, dijelaskan, ditegaskan oleh Allah dalam firman-firmannya dalam surat An-Nur, ya. Dalam surat An-Nur Allah jelaskan tentang masalah kemuliaan Sayyidah Khadijah. Di sini artinya menjadi satu hal bahwa artinya Allah memang membukakan pintu kemuliaan yang sangat besar kepada beliau. Memilih beliau menjadi wanita yang disucikan. Jadi nggak tanggung-tanggung, nggak main-main untuk mensucikan, mengangkat kebersihan dan kesucian beliau ini. Bukan hanya sekedar Nabi diberi mimpi saja, akan tapi bahkan wahyu langsung dari Allah yang turun kepada Nabi Muhammad SAW untuk membela kesuciannya Sayyidah Aisyah. Kita juga menceritakan bagaimana Sayyidah Aisyah juga pernah menjadi satu sebab Allah turunkan wahyu tentang kemudahan bagi umat Islam dengan bertayamum. Ini juga tidak ini juga kalau kita lihat dari asbabun nuzulnya juga ya, turunnya rukhsah tayamum ini pun masih berkaitan dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga memang ya artinya kita harus paham bahwa memang beliau adalah seorang wanita mulia yang harus kita muliakan, karena beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Karena kalau memang beliau tidak dicintai oleh Allah dan Rasulullah, maka sungguh tidak akan diberikan kemuliaan yang setinggi itu. Baik, setelah itu ya di sini kita akan masuk pada tahap ya, artinya kita harus paham memang Sayyidah Aisyah adalah orang yang sangat dicintai dan sudah sangat banyak bukti-bukti yang menunjukkan bagaimana kecintaan Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan sehingga sekarang kita akan memasuki tahapan ketika beliau ditinggal oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Nabi wafat di hari di rumah Sayyidah Aisyah, dan juga Nabi wafat di pangkuannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan bahkan Allah kumpulkan ludah Sayyidah Aisyah dan Rasulullah sebelum nafas beliau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini merupakan suatu pukulan yang berat bagi Sayyidah Aisyah. Beliau merasakan kehilangan yang teramat sangat dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Akan tapi ya memang seperti itulah ya sunnatullah dalam kehidupan kita ini, kalau nggak meninggal ya ditinggalkan. Maka itu pun ya terjadi. Nabi adalah Nabi yang dicintai dan mulia. Tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan Rasulullah SAW dari semua makhluk-makhluk Allah. Akan tapi pun Nabi adalah manusia yang beliau pun ada masa yang Allah tetapkan di dunia, sehingga siapapun ya harus bisa menerima dengan wafatnya Rasulullah SAW, walaupun terasa sangat berat untuk diterima oleh para sahabat dan juga keluarga, khususnya orang-orang terdekat beliau. Akan tapi ya memang kehidupan harus terus berjalan. Dan Sayyidah Aisyah pun ya setelah wafatnya Nabi membuka rumah beliau itu menjadi madrasah ya, madrasah atau menjadi suatu tempat, menjadi kayak tempat belajarnya atau menjadi rujukan umat Islam. Sehingga memang rumah Sayyidah Aisyah itu benar-benar difungsikan untuk tempat umat mencari ilmu. Dan bahkan Sayyidah Aisyah ini dengan kecerdasannya, dengan keilmuan yang Allah, dengan yang dikuasai oleh beliau, maka menjadikan beliau ini menjadi rujukan dari umat Islam. Bahkan beliau itu juga menjadi penasehat ya, menjadi penasehat di masa khalifah, dari mulai masa khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman ya. Jadi beliau menjadi penasehat. Jadi sampai wafat pun beliau menjadi rujukannya kaum muslimin. Jadi sehingga Sayyidina Abu Bakar sendiri, ayah beliau pun ya, jika ingin bertanya banyak hal ya berkaitan dengan Rasulullah, maka beliau akan mendatangi putrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena memang ada banyak riwayat atau banyak hadis ya yang dimiliki, yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah, dan itu tidak ditemukan perawinya dari yang lain. Jadi memang karena Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah tuh
punya waktu yang lebih spesial. Kalau Nabi berbicara di majelis, artinya Nabi bisa saja didengar oleh lebih dari satu orang. Tapi kalau dengan Sayyidah Aisyah, kebersamaan dengan Sayyidah Aisyah, kebersamaan yang tidak diikuti oleh yang lain. Sehingga ada banyak hadis-hadis yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah, ini nggak diketemui oleh perawi yang lain, ya. Dikarenakan memang itu adalah khusus antara Rasulullah dengan diketahui langsung oleh Sayyidah Aisyah dari apa yang beliau lihat dari dalam perjalanan hidupnya bersama Nabi Muhammad SAW. Di sini sampai dikatakan, ya, Abu Musa al-Asy'ari beliau mengatakan bahwa ketika kami menemukan kesulitan, maka sungguh tidak, ketika kami menemukan kesulitan, kami tidak menemukan kemudahannya kecuali ada pada Aisyah. Artinya jika para sahabat ini, pengakuan dari para sahabat tentang kecerdasan, keutamaan Sayyidah Aisyah ini, sampai Abu Musa al-Asy'ari ini termasuk min akabir sahabat-sahabat pembesar-pembesarnya sahabat, beliau mengatakan kalau ada kesulitan maka beliau akan menemukan kemudahannya ada pada Aisyah. Setelah itu banyak yang bertanya tentang hukum, ya, banyak orang yang bertanya tentang hukum-hukum kepada Sayyidah Aisyah. Akan tapi pun Sayyidah Aisyah adalah orang yang sangat bijak sekali. Ketika ada seorang bertanya tentang suatu perkara yang beliau pun tidak terlalu menguasai pun, beliau akan mengatakan dengan terus terang. Pada suatu hari ada orang bertanya tentang masalah khuffain, ya. Masalah khuffain itu masalah mengusap khuf itu. Lalu Sayyidah Aisyah malah mengatakan kepada orang tersebut, datanglah kepada Ali karena kepada Imam Ali, bahwa karena dia orang yang paling sering melakukan perjalanan dengan Rasulullah dan dia lebih mengetahui akan hal ini. Jadi itu. Setelah itu beliau juga berani untuk mengingatkan siapapun yang bersalah. Pernah ada seorang wanita datang kepada beliau dengan menggunakan kerudung yang tipis. Lalu beliau langsung mengambil kerudungnya dan menggantikan dengan kerudung yang lebih tebal. Dan juga ada banyak sekali kisah-kisah bagaimana beliau tuh tidak ragu untuk menyampaikan kebenaran yang memang beliau yakini itu adalah sebagai sesuatu yang benar. Setelah itu sampai dikatakan dalam kitab Al-Mustadrak, ya, dan Imam Al-Hakim menyebutkan bahwa sepertiga dari hukum-hukum syariat itu ternyata dinukilnya adalah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi sepertiga dari hukum syariat itu dinukilnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan juga banyak, ya, tadi sebelum disampaikan banyak hadis Sayyidah Aisyah itu yang tidak ditemukan oleh perawi yang lain karena tadi beliau punya waktu khusus dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan ya tadi, ya, kami katakan bahwa rumah Nabi Sayyidah Aisyah menjadi madrasahnya umat Islam, ya, sehingga cuma beliau kalau ketika ada orang yang bukan mahram, ya, bukan mahram beliau, itu beliau memberikan hijab gitu. Jadi ada satir bagi orang-orang yang bukan mahramnya yang ingin belajar bersama beliau. Artinya beliau membuka kesempatan untuk siapapun yang ingin mencari ilmu untuk belajar bersama beliau, tidak pandang bulu. Siapapun yang ingin belajar dibukakan, hanya kalau untuk yang bukan mahramnya akan diberi sekat begitu. Setelah itu pernah suatu hari gitu, ya, kata Imam Abu Hurairah sendiri, satu hari pernah mengatakan satu perkataan bahwasanya orang yang junub itu tidak diperkenankan untuk berpuasa. Ternyata berita sampai kepada Sayyidah Aisyah bahwasanya Imam Abu Hurairah berkata seperti itu. Lalu beliau berkata, Rasulullah pernah junub, ya, pada waktu fajar, dan bukan karena mimpi, akan tetapi beliau lalu meneruskan puasanya. Jadi akhirnya Imam Abu Hurairah begitu mendengar Sayyidah Aisyah mengatakan hal tersebut, beliau lalu berkata, Sayyidah Aisyah tentu lebih mengerti tentang keluarnya hadis tersebut karena beliau yang selalu bersama Rasulullah. Jadi tentang masalah junub, karena memang junub memang termasuk kalau junub di pertengahan karena sengaja, ya itu tentu membatalkan. Tapi kalau junub memang sudah bawaan dari sebelum fajar, maka tidak menjadi penghalang untuk orang itu bisa berpuasa. Setelah itu juga dikatakan bahwa Abu Salamah, ya, beliau berkata, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih mengetahui sunnah Nabi, lebih benar pendapatnya jika berpendapat, dan lebih tahu bagaimana Al-Quran turun, dan lebih kenal kewajiban melebihi Sayyidah Aisyah. Dan juga dikatakan oleh seorang sahabat, ya, yaitu oleh seorang sahabat atau tabi'in, ya, Urwah ibn Zubair, ya, beliau berkata, demi Allah, aku belum pernah melihat seseorang yang lebih fasih. Nah, jadi sahabat karena pernah bertemu Rasulullah, karena aku Urwah bin Zubair itu aku belum pernah melihat orang yang lebih fasih daripada Sayyidah Aisyah melainkan Nabi. Jadi yang menandingi Sayyidah Aisyah ya hanya Rasulullah SAW. Sampai dikatakan aku pernah mendengar Sayyidina Abu Bakar, lalu mendengar Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, ya. Akan tetapi aku belum pernah mendengar perkataan yang lebih berisi dan lebih bagus gitu, ya. Artinya melebihi Sayyidah Aisyah. Sampai dikatakan memang beliau tuh bacaannya, ucapannya tuh fasih gitu, ya.
Artinya memang beliau punya peran yang sangat penting dalam Islam ya. Artinya beliau meninggalkan banyak sekali kenangan indah atau banyak sekali meninggalkan maslahat yang sangat besar bagi umat orang-orang Islam, sehingga pun beliau menjadi orang yang sangat dihormati dan dimuliakan. Bahkan dikatakan Sayyidina Umar sendiri sangat-sangat menghormati beliau ya. Kan dikatakan Sayyidina Umar itu sampai ya memprioritaskan beliau daripada melebihi daripada istri-istri yang lain karena memang kualitas yang ada pada diri beliau. Dan ini pun dilakukan oleh para pembesar-pembesar saat itu. Bahkan termasuk Sayyidah Aisyah tuh ya, maksudnya pernah suatu hari ada salah satu keponakan dari Sayyidah Aisyah gitu ya, yang ternyata akan yang melawan pemerintahan pada waktu itu, pemerintahan pada setelah zaman fitnah ya, di zaman fitnah saat itu terjadi perpecahan sehingga kadang orang sudah pertumpahan darah tuh banyak terjadi, sehingga termasuk pernah satu keponakan Sayyidah Aisyah sendiri waktu itu melawan pemerintahan atau mengungkapkan suatu perkataan yang menjadikan beliau itu dikejar dan akan dibunuh ya. Lalu saat itu keponakan Sayyidah Aisyah masuk ke rumah Sayyidah Aisyah dan ternyata menjadikan orang-orang tidak berani untuk membunuh beliau gitu ya. Artinya maksudnya Sayyidah Aisyah itu benar-benar sangat dihormati saat itu. Iya, bahkan dikatakan Muawiyah sendiri adalah Sayyidah Aisyah sendiri katakan ya kurang cocok dengan Muawiyah karena ada banyak kebijakan Muawiyah yang dianggap oleh Sayyidah Aisyah berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga para kebenaran gitu ya. Artinya beliau kan akan menasihati Muawiyah dengan apa yang beliau lihat dari kesalahan-kesalahan Muawiyah gitu. Jadi Sayyidah Aisyah itu sangat-sangat tegas sekali dalam masalah untuk amar ma'ruf nahi mungkarnya itu. Iya. Hanya memang ada satu kisah yang luar biasa yang juga setelah wafatnya Nabi, beliau tuh diangkat untuk menjadi penasehat dan artinya terlibat dalam politik negara. Iya. Dan juga menjadikan beliau itu lebih banyak berdiam diri di rumah ya, menyesali dari apa yang terjadi dan bahkan sampai akhirnya beliau pun tidak sanggup untuk dikuburkan dengan Rasulullah, merasa sangat tidak pantas untuk dikuburkan Rasulullah, penyesalan beliau atas hal tersebut. Padahal beliau sendiri ya, kalau kita belajar dari sejarah tersebut bukan melakukan kesalahan. Jadi apa yang beliau lakukan bukan suatu kesalahan. Ini kisahnya adalah mungkin yang sering didengar oleh para sahabat semua, itu tentang perang Jamal ya. Ini perang Jamal terjadi pada zaman Imam Ali karramallahu wajhah. Peristiwa perang Jamal ini ada pemicunya, yaitu wafatnya Sayyidina Utsman ibn Affan. Ini benar-benar menjadi suatu perkara yang sangat membuat umat terpukul saat itu. Memang pemerintahan Sayyidina Utsman ya, memang awalnya tidak ada masalah. Hanya menjadi suatu masalah ketika ada salah seorang gubernur Sayyidina Utsman yang ada di Mesir itu dianggap tidak layak untuk menjadi gubernur. Sehingga akhirnya Sayyidah Aisyah, Imam Ali dan juga beberapa orang sahabat mendatangi Sayyidina Utsman ya, maksudnya menyampaikan kepada Sayyidina Utsman agar segera menurunkan gubernur yang ada di Mesir tersebut. Setelah gubernur akhirnya ditanyakan oleh Sayyidina Utsman siapa penggantinya, yang dipilih adalah salah satu kerabat dari Sayyidah Aisyah ya, dari Muhammad bin Abu Bakar kalau tidak salah, putra Sayyidina Abu Bakar atau putra dari putranya Sayyidina Abu Bakar. Yang jelas beliau adalah orang yang amanah, yang bagus, dianggap layak untuk menggantikan gubernur yang ada di Mesir saat itu. Sehingga akhirnya pergilah rombongan ini untuk berangkat ke Mesir untuk menggantikan gubernur tadi. Akan tapi tiba-tiba ketika mereka melakukan perjalanan, ada seekor kuda yang ditunggangi oleh seorang budak hitam yang berjalan tuh cepat dan mencurigakan. Sehingga akhirnya di stop ini budak, lalu ditanyakan hendak kemana, ngomongnya sudah gagap dan sebagainya. Dikatakan dia adalah budaknya Amirul Mukminin. Sebentar dia mengatakan ini adalah budaknya Marwan. Sehingga akhirnya ketika digeledah ditemukan di dalam baju budak tersebut surat yang di situ pesan kepada gubernur Mesir bahwasanya jika rombongan yang akan berangkat ke Mesir ini tiba di Mesir agar dibunuh. Tentu saja ini mengejutkan. Kok bisa ada pesan seperti ini, apalagi distempel dengan stempel khalifah.
Sehingga ini menjadi pukulan bagi para sahabat saat itu. Karena kalau sampel khalifah berarti ini yang memerintahkan adalah Sayyidina Utsman. Sehingga akhirnya dibawa pulang, si budak dibawa pulang, surat juga dibawa pulang. Akhirnya mereka berembuk, ada Imam Ali dan juga banyak para pembesar sahabat di situ. Mereka merasa marah, menganggap apa mungkin ini adalah perbuatan dari Sayyidina Utsman ibn Affan. Akhirnya ini menjadi sempat ya, berita ini menjadi sebab orang agak mulai berprasangka buruk kepada Sayyidina Utsman. Akan tapi para sahabat Nabi adalah orang-orang mulia, mereka tidak akan membiarkan hati mereka dipenuhi dengan prasangka buruk, sehingga akhirnya sahabat-sahabat pembesar itu mendatangi Sayyidina Utsman lalu menanyakan akan budak tersebut. Ditanya budaknya siapa, adalah budak beliau. Lalu kudanya siapa, adalah kudanya Sayyidina Utsman. Lalu setelah itu ditunjukkan ini ada surat, dan begitu Sayyidina Utsman baca pun beliau kaget, dan kita katakan ini materai siapa, ini adalah materai khalifah. Nah, akhirnya kalau memang seperti itu bagaimana bisa engkau tidak merasa menulis, akan tapi ini semua adalah buktinya mengarah kepada Sayyidina Utsman. Sehingga akhirnya ketika itu Sayyidina Utsman, demi Allah beliau tidak menulis, dan sahabat yakin tidak akan Sayyidina Utsman bersumpah kecuali memang itu adalah suatu kebenaran. Sehingga ternyata begitu diteliti, ternyata yang melakukan perbuatan tersebut adalah Marwan ibn Hakim, yang masih merupakan kerabat dari Sayyidina Utsman. Jadi Marwan bin Hakim ini telah melakukan surat tersebut, dan ini hanya menjadikan para sahabat marah dan ingin meminta kepada Sayyidina Utsman agar menyerahkan Marwan ibn Hakim untuk dihukum. Akan tetapi Sayyidina Utsman ini orang yang sangat lembut ya, sehingga kadang kekerabatan ini menjadi berat juga bagi beliau, sehingga mungkin beliau ingin melakukan hukuman mungkin dengan ijtihad beliau, sehingga beliau tidak memberikan Marwan itu kepada para sahabat. Ini menjadikan akhirnya menjadi pecah. Dan ketika berita ini sampai keluar, akhirnya menjadikan orang tuh banyak berprasangka kepada Sayyidina Utsman. Bahkan tidak sedikit yang awalnya mencintai Sayyidina Utsman menjadi orang yang membenci Sayyidina Utsman. So itu mulai ada sekelompok orang yang subhanallah yang mengambil manfaat dari kondisi begini untuk semakin mengompori. Termasuk di antara yang membuat panas suasana ini adalah seorang laki-laki yang bernama Abdullah ibn Sabah laknatullah alaih. Nah, ini semoga Allah melaknatnya karena dia menjadi pemicu dan menjadi sebab perpecahan saat itu. Abdullah bin Sabah ini termasuk orang Syi'i. Dia sebenarnya ingin menyusupkan, ingin memecah belah. Sebenarnya tujuan bukan dia adalah pencinta Imam Ali, hanya ingin memecah belah kondisi, sehingga beliau itu pengen mengatakan bahwa Sayyidina Utsman itu tidak pantas menjadi pemimpin, yang pantas adalah Imam Ali. Sehingga akhirnya dari situ dikompori, semakin akhirnya ada orang sepakat untuk melakukan pembunuhan kepada Sayyidina Utsman. Dan Imam Ali ketika mendengar bahwa Sayyidina Utsman akan dibunuh ya, Imam Ali itu bahkan mengerahkan Sayyidina Hasan dan Husain untuk berjaga di depan pintu Sayyidina Utsman, dan untuk dengan ancaman ya, dengan pokoknya sampai jaga benar-benar. Sehingga memang kondisi waktu itu sangat-sangat mencekam. Keinginan orang untuk membunuh Sayyidina Utsman itu begitu kuat sampai Sayyidina Utsman itu benar-benar terkurung di rumah. Sampai keluarganya tuh sampai merasakan kehausan karena tidak bisa beraktivitas, nggak bisa keluar sama sekali. Jadi keluarga beliau dan beliau tuh memang diincar oleh musuh-musuh Allah yang memang ya dikuasai dengan kebencian. Sampai ketika Sayyidina Utsman tidak lagi mampu menahan haus dan sebagainya, air sudah habis dan lain, sampai beliau itu akhirnya mendatangi Imam Ali, menyuruh seutusan untuk datang kepada Imam Ali agar menginginkan makanan dan minuman, dan akhirnya segera dikirim oleh Imam Ali. Artinya menunjukkan sebenarnya hubungan sahabat dengan sahabat tidak ada kerusakan. Hubungan indah. Hanya di sini ada orang-orang yang memang subhanallah membuat keruh suasana, sehingga akhirnya setelah itu ternyata setelah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain berjaga dan juga para sahabat juga berjaga di depan pintu Sayyidina Utsman, ternyata ada sekelompok orang yang celaka. Mereka bisa masuk lewat belakang dan mereka dikatakan lewat atap ya, sehingga subhanallah mereka melakukan pembunuhan kepada Sayyidina Utsman, memenggal leher Sayyidina Utsman sampai ibaratnya kepala Sayyidina Utsman itu putus ya, dan di saat beliau sedang membaca Al-Qur'an, sehingga sampai darah itu masih akhirnya tumpah di atas Al-Qur'an yang dibaca oleh beliau. Jadi subhanallah lah, akhirnya wafatnya Sayyidina Utsman ini benar-benar menghebohkan kaum muslimin saat itu. Sehingga sekelompok umat Islam ini terpecah. Ada sekelompok orang yang segera dengan kondisi kisruh seperti ini, negara harus segera diambil alih supaya tidak semakin liar orang-orang dalam mengambil satu keputusan, sehingga langsung sekelompok besar para sahabat saat itu langsung mengangkat Imam Ali untuk menjadi khalifah, membaiat Imam Ali. Akan tapi sebagian sahabat lagi tidak, mereka mengatakan kita nggak akan bisa mengangkat khalifah kecuali setelah beres urusan Sayyidina Utsman. Artinya setelah ada hukum kisos bagi pembunuhan Sayyidina Utsman. Akhirnya ternyata Imam Ali setelah dibaiat, beliau tidak langsung
mengurus masalah pembunuhan Sayyidina Utsman bukan karena apa? Karena Imam Ali ingin mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat lagi supaya tidak sampai salah dalam menetapkan hukum. Akan tapi dipahami oleh sebagian sahabat ini adalah satu hal yang lambat. Yang ini nanti akan menjadi sebab perpecahan. Karena jika sampai pembunuhan Sayyidina Utsman ini tidak segera ditindaklanjuti, nanti akan menjadikan orang semua saling berpraduga, akhirnya akan menjadi fitnah bagi umat. Jadi benar-benar suasananya sangat-sangat mencekam. Sehingga akhirnya termasuk di antara sahabat yang saat itu bertentangan dengan pendapatnya Imam Ali adalah Sayyidina Zubair ibn Awwam, Sayyidina Talhah ya, Abu Talhah, dan juga akhirnya beliau ini mereka berdua mendatangi Sayyidah Aisyah yang kebetulan Sayyidah Aisyah saat itu sedang melaksanakan, masih berada di kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji ya, ibadah haji atau umroh, yang jelas posisi beliau saat itu berada di kota Mekah. Saat itu beliau diceritakan tentang kondisi tersebut, Sayyidah Aisyah sangat terpukul karena beliau adalah seorang penasehat sehingga beliau pun terlibat dalam masalah kepolitikan ini. Sehingga akhirnya Sayyidah Aisyah pun akhirnya beristihad ya dengan para sahabat ini bahwa masalah ini harus segera diselesaikan dan mereka pun harus membantu Imam Ali dalam masalah menyelesaikan permasalahan pembunuhannya Sayyidina Utsman. Sehingga akhirnya Sayyidah Aisyah ya, waktu itu posisi Imam Ali ada di Kufah ya, sedangkan Sayyidah Aisyah ada di kota Mekah, lalu disuruh oleh Sayyidina Zubair dan juga Sayyidina Abu Talhah tadi ya. Sehingga akhirnya Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Zubair ini membangun suatu kelompok ya, untuk datang ke kota Basrah ya, datang ke kota Basrah dengan tujuan apa? Untuk nanti dari kota Basrah ini membentuk satu pasukan atau membentuk satu tim yang akan mengusut tuntas pembunuhan Sayyidina Utsman. Jadi datangnya, lihat, jadi dari sini nih, lihat, kita melihat dari sini Sayyidah Aisyah bukan langsung datang ke Kufah menyerang Imam Ali, karena memang sama sekali tidak ada keinginan beliau untuk memerangi Imam Ali. Ini kadang banyak fitnah yang disebar mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah ini dan Sayyidina Zubair adalah memerangi Imam Ali, menyerang Imam Ali. Perbuatan ini adalah satu kesalahan yang fatal, tidak ada. Jadi lihat, Sayyidah Aisyah bukan menuju ke Kufah, tapi menuju ke kota Basrah dengan tujuan, karena di situ ada juga orang-orang yang bisa dipercaya, dan juga ada pendapat mengatakan bahwa datangnya ke kota Basrah itu karena di situ dicurigai markas pembunuhnya Sayyidina Utsman itu ada di situ gembongnya. Ada pendapat mengatakan bahwa ternyata Sayyidah Aisyah membangun satu kekuatan dengan tujuan nanti membuat satu tim untuk menyelesaikan permasalahan tentang Sayyidina Utsman. Sehingga akhirnya datanglah Sayyidah Aisyah ke kota Basrah ya dengan dua sahabat tadi, oleh dua sahabat, dan akhirnya dikatakan kerombongan beliau itu sampai akhirnya terbentuk sampai 30.000 orang. 30.000 orang ini akhirnya, dan kesepakatan itu adalah tujuannya adalah untuk segera membuat keputusan tentang masalah pembunuhannya Sayyidina Utsman. Dan Imam Ali, berita sampai kepada Imam Ali bahwa ada rombongan seperti itu, ini khawatir bisa saja nanti menjadi perpecahan. Sehingga kekhawatiran Imam Ali, akhirnya Imam Ali pun datang menemui rombongan tersebut dalam jumlah 20.000 orang. 20.000 orang datang ke tempat tersebut untuk supaya menyelesaikan, dan akhirnya terjadilah pertemuan di antara dua kelompok ini, dan bukan perang, tidak ada perang pada waktu itu. Imam Ali mengutus Ka'ka ibn Amr ya untuk mendatangi Sayyidah Aisyah, lalu bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai ibunda, mengapa engkau datang ke tempat ini?" Jadi para sahabat tuh kalau memanggil Sayyidah Aisyah dengan panggilan ibunda. Ya, wahai ibunda, ummatul mukminin, jadi ya, kalau bahasa kita ibunda gitu ya. Penghormatan karena memang adalah ummahatul mukminin, ya para waris Rasulullah itu adalah ibunda kita. Sayyidah Aisyah lalu menjawab, ya untuk melakukan islah di antara umat. Setelah itu, menemui Sayyidah Aisyah, maka Kak juga menemui Talha dan Zubair ya, Imam Sayyidina Talha dan Sayyidina Zubair ya, lalu bertanya, akhirnya dikatakan kami untuk mendatangkan islah. Akhirnya semua berpendapat, sampaikan, akhirnya berembuk ya, saling bertukar pikiran antara utusan Imam Ali dengan utusan dari Sayyidah Aisyah. Akhirnya sampailah kepada suatu kesepakatan bahwa mereka semua akan membantu Imam Ali untuk membereskan masalah untuk menyelesaikan masalah terbunuhnya Sayyidina Utsman ibn Affan. Sehingga akhirnya semua merasa lega, semua merasa bahagia bahwa permasalahan sudah selesai. Tidak ada fitnah, tidak ada prasangka buruk, semuanya sudah merasa nyaman, dan pada malam itu mereka merasakan ketenangan dalam istirahat.
Karena ya sudah selesai dan Imam Ali pun merasa sangat berterima kasih dengan dukungan mereka dan merasa menyambut dengan gembira tujuan mereka untuk menyelesaikan permasalahan Sayyidina Utsman, karena memang kondisi saat itu menjadikan Imam Ali itu banyak sekali yang diurus. Karena memang zaman-zaman fitnah yang namanya pemberontakan tuh banyak, sehingga Imam Ali itu mungkin ya akhirnya karena terlalu banyak yang diurus tidak bisa fokus untuk menyelesaikan satu masalah saja. Sehingga makanya kesepakatan yang dilakukan oleh dengan grup rombongannya Sayyidah Aisyah ini benar-benar menjadi suatu hal yang sangat melegakan Imam Ali dan juga melegakan para sahabat. Ternyata subhanallah, ada musuh-musuh Allah yang memang tidak bisa melihat kebahagiaan atau bersatunya umat, dan ini terjadi sepanjang masa. Akan selalu muncul orang-orang yang berusaha untuk memecah belah umat Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba ya ada sekelompok orang, para durjana, yang subhanallah tidak ada satupun sahabat di situ. Jadi tidak ada satupun sahabat yang berkumpul dalam kelompok tersebut ya. Mereka adalah orang-orang durjana yang termasuk dipimpin oleh Abdullah ibn Saba atau dikenal dengan Ibnu Sauda. Ya, Ibnu Sauda itu adalah Abdullah bin Saba, ini termasuk gembongnya. Mereka merasa persatuan umat saat ini akan membawa kerugian yang teramat sangat besar bagi mereka. Karena termasuk mereka sendiri adalah orang yang mungkin termasuk punya andil ya, mereka sendiri punya andil dalam terbunuhnya Sayyidina Utsman ibn Affan. Sehingga akhirnya mereka itu berembuk ya, sehingga terkumpullah sekitar 1.000 atau 2.000 orang, ada mengatakan 1.000, ada mengatakan 2.000 orang untuk membuat makar. Untuk membuat makar yang akan menjadi sebab perpecahan antara umat. Sehingga akhirnya mereka tuh menyusupkan dari kelompok tersebut, disusupkan ke dalam kelompoknya Sayyidah Aisyah, disusupkan ke dalam kelompoknya Imam Ali. Setelah itu menjelang fajar ya saya katakan fajar itu mereka sudah masuk ke kelompok tersebut. Lalu setelah itu di siang hari atau tiba-tiba terjadi penyerangan kepada kelompoknya Sayyidah Aisyah, penyerangan kepada kelompoknya Imam Ali. Subhanallah. Setelah itu sudah ada yang menyerang dan ada yang sudah menyusup. Sehingga mereka membuat seperti sandiwara, wah yang datang menyerang kepada Sayyidah Aisyah, maka mereka katakan Ali telah berkhianat, Ali telah mengkhianati perjanjian, sekarang mereka menyerang kita. Padahal tidak ada, grupnya Imam Ali tidak ada penyerangan. Akan tapi nama orang kaget, subhanallah, berarti Ali telah berkhianat. Akhirnya mulailah mereka melakukan serangan balasan, mendatangi kelompoknya Imam Ali. Begitupun sebaliknya, di Imam Ali sudah ada orang didatangkan untuk menyerang Imam Ali, dan di dalamnya sudah ada kelompok yang memang menyusup lalu mengatakan bahwa kelompoknya Sayyidah Aisyah telah berkhianat. Sehingga subhanallah, ini jadi suatu fitnah yang luar biasa. Sebenarnya semuanya sahabat berteriak untuk menghentikan peperangan, tapi pun ternyata suara mereka tidak bisa didengar. Imam Ali menangis melihat begitu banyak umat Islam. Bahkan subhanallah, para sahabat uniknya ya dalam peperangan tersebut, para sahabat yang masih memang bertentangan pun mereka tidak mau melakukan peperangan itu. Sehingga kadang para sahabat itu kalau ketemu sama-sama sahabat, mereka mau perang itu langsung mengangkat pedangnya. Tidak jadi. Bahkan sampai dikatakan Sayyidina Ali sendiri ya tiba-tiba langsung memanggil Sayyidina Zubair dan mengingatkan apa yang pernah beliau ingat dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau berkata, wahai Zubair, aku memanggilmu atas nama Allah. Apakah engkau ingat bahwa suatu hari ketika Rasulullah SAW lewat di dekatmu di suatu tempat tertentu, beliau berkata, wahai Zubair, apakah engkau mencintai Ali? Maka engkau berkata, bagaimana mungkin aku tidak mencintai anak pamanku dari garis ayahku, anak pamanku dari garis ibuku, dan saudara seagamaku. Maka Nabi lalu berkata, wahai Zubair, demi Allah, engkau pasti kelak akan memeranginya. Pada saat itu engkau dalam keadaan zalim kepadanya. Maka begitu diingatkan akan hal tersebut ya, Sayyidina Zubair itu langsung terperanjat. Jadi hal itu rupanya terlupakan oleh beliau. Begitu beliau mendengar omongan Imam Ali, lalu beliau berkata, demi Allah Ali, aku tidak akan memerangimu. Jadi subhanallah, Imam Sayyidina Zubair itu langsung mundur, tidak akan memerangi Imam Ali karena teringat dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Setelah beliau mundur, ternyata subhanallah ada seorang laki-laki bernama Jarmus ya, itu yang lalu membunuh Sayyidina Zubair. Ya, dan dia mengaku bahwa dia adalah dari kelompoknya Imam Ali. Padahal tidak, bahkan Imam Ali sendiri tidak mau melihat wajahnya karena pembunuhan yang dilakukan dia kepada Sayyidina Zubair. Begitu juga Sayyidina Talha juga dibunuh. Lalu dengan kondisi yang sangat genting begini, maka Imam Ali lalu menyiapkan pasukan khusus untuk memberikan perlindungan khusus kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Imam Ali teringat dengan pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya Rasulullah itu pernah berpesan ya kepada Imam Ali karramallahu wajha, ya Ali,
suatu saat akan terjadi masalah antara engkau dengan Aisyah. Lalu Sayyidina Ali berkata, ya Rasulullah, kalau begitu tentu aku akan menjadi orang yang celaka. Kata Nabi, tidak demikian wahai Ali, akan tetapi jika masa tersebut tiba, maka engkau kembalikan Aisyah ke tempatnya yang aman. Jadi Nabi sudah berpesan kepada Imam Ali, sehingga Imam Ali lalu membuat pasukan khusus untuk membuat perlindungan untuk keselamatannya Sayyidah Aisyah. Bahkan ada satu riwayat menceritakan bahwasanya Imam Ali itu menyiapkan pasukan khusus ini yang tiba-tiba memasuki tendanya Sayyidah Aisyah. Mereka adalah orang yang memakai topeng begini, memakai penutup wajah. Saat itu Sayyidah Aisyah merasa sangat marah dan terhina banget. Bagaimana kok bisa ada orang menerobos ke tenda beliau, ke tenda seorang wanita, ke tenda seorang ummatul mukminin. Lalu dikatakan bahwa itu adalah utusannya Imam Ali. Sempat belum merasa marah, akan tapi ketika ternyata dibuka penutup wajahnya, ternyata itu adalah wanita-wanita. Jadi bukan laki-laki yang jadi pasukan-pasukan wanita yang memang dikirim oleh Imam Ali untuk menjaga kehormatan Sayyidah Aisyah. Ya. Jadi beliau tidak mengirim laki-laki, jadi para wanita yang memang disiapkan oleh Imam Ali untuk menjaga kehormatan Sayyidah Aisyah. Jadi untuk langsung menyiapkan Sayyidah Aisyah untuk dibawa, dijaga dan dikawal oleh Imam Ali untuk disembalikan ke tempatnya yang aman. Dan subhanallah, kata itu Sayyidah Aisyah merasa sangat terpukul karena memang ini bukan suatu hal yang diduga oleh beliau. Beliau tidak begini, beliau tidak bertujuan untuk terjadi peperangan, tidak terbersit pun di hati beliau ya bahwasanya beliau ini akan akan melakukan peperangan begini. Hanya memang ada satu kisah ya bagaimana ketika beliau tuh sampai di tempat di mana terjadinya peperangan itu, subhanallah, lembah, kami Umi lupa namanya gitu ya. Waktu itu pernah diisyaratkan bahwa Rasulullah tuh menceritakan ketika sedang duduk bersama istri-istrinya bahwasanya nanti akan ada istri Rasulullah yang akan melihat banyaknya pertumpahan darah di satu tempat yang ada lolongan anjing di lembah Hauhab atau apa gitu ya. Jadi ada satu lembah. Sehingga pada waktu Sayyidah Aisyah itu perjalanan dari Basrah ya, itu berhenti di satu lembah. Yang di situ Sayyidah Aisyah tuh mendengar lolongan anjing. Lalu Sayyidah Aisyah bertanya, di mana ini? Di lembah Hauhab. Lalu beliau tuh teringat dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Aisyah berkata, segera kita bergegas. Sayyidah Aisyah tidak mau, teringat takut dengan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi. Segera kita bergegas. Enggak ya Umar, semua karena memang kondisi tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Enggak, kita langsung keluar dari lembah ini. Tapi akhirnya mereka itu tidak bisa membujuk saya kecuali bukan, ini ternyata bukan lembah Hauhab. Baru Sayyidah Aisyah itu tenang dan mau tinggal di situ. Padahal ternyata ya di situlah tempat. Karena memang sudah diisyaratkan oleh Rasulullah bahwa nanti ada di antara mereka istri Rasulullah yang akan berada di tempat pertumpahan darah. Jadi subhanallah, ini yang terjadi pada kalangan. Artinya subhanallah, begitulah kalau fitnah sudah disebar. Bahkan para sahabat-sahabat Rasulullah pun menjadi korban akan hal ini. Ini menjadi suatu hal yang sangat memukul. Katakan Imam Ali itu setelah wafatnya beberapa sahabat gitu, Imam Ali menangis sampai beliau tuh melihat jenazahnya Abu Talha, beliau menangis. Lalu apalagi saya itu melihat putra dari Abu Talha pun ternyata ikut wafat, padahal beliau adalah seorang ahli ibadah sajjad, dikenal sebagai seorang sajjad, ahli sujud, artinya seorang abid. Hari ini adalah suatu pukulan yang luar biasa besar bagi Imam Ali karena fitnah yang terjadi. Dan Imam Ali pun menemui Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, lalu beliau berkata, wahai ibunda, bagaimana kabarmu? Dikatakan aku baik, dan Sayyidina Ali pun berkata, demi Allah, Allah pasti akan mengampunimu. Jadi sampai ya semuanya lihat bagaimana dalam kondisi begitu semuanya tidak ada bersuudzon, tahu bahwasanya yang dilakukan ini bukan suatu niat buruk. Sayyidah Aisyah pun begitu, tidak punya niat buruk, tidak berprasangka buruk kepada Imam Ali. Imam Ali pun tidak berprasangka buruk kepada Sayyidah Aisyah karena semua faham bahwa ini adalah untuk kemaslahatan. Padahal kondisi memang ya luar biasa. Artinya begitulah fitnah, dan ini suatu hal yang sangat disesali oleh Sayyidah Aisyah. Beliau dikatakan banyak menangis setelah kejadian tersebut ya, menjadikan beliau tuh lebih banyak merenung, lebih banyak bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau habiskan waktu beliau hanya untuk ya berusaha meninggalkan, dan beliau melepas urusan beliau dengan masalah kepolitikan. Jadi beliau benar-benar melepas ke tugas yang diberikan karena merasa sangat terpukul dengan kejadian tersebut, karena di situ banyak sekali, bahkan sampai dikatakan korban yang terbunuh, yang mati dalam peperangan tersebut itu sekitar 12.000 orang. Masya Allah. 12.000 orang dari kalangan orang-orang muslim, dan ini menjadi suatu musibah yang teramat sangat besar ya, menjadikan
ya subhanallah, itu kondisi ya, karena memang fitnah yang disebar. Sehingga ya terbayang bagaimana perasaan Sayyidah Aisyah, walaupun memang beliau tidak berniat, akan tapi beliau punya andil di situ dengan mengumpulkan orang-orang yang akhirnya menjadi sebab para pemfitnah ini, orang-orang celaka ini bisa mengambil kesempatan dari ijtihad beliau, dari usaha beliau yang tujuannya adalah untuk islah, ternyata malah diputar balik menjadi pertumpahan darah. Itu ini sekilas tentang kisah tentang perang Jamal. Artinya tidak boleh kita berprasangka buruk kepada Sayyidah Aisyah. Tidak boleh kita berprasangka buruk kepada Imam Ali. Tidak boleh kita berprasangka buruk kepada sahabat, karena yang terjadi bukan seperti apa yang ada di sebagian fitnah yang disebar tentang seakan-akan para sahabat itu saling dengki, saling tidak. Kita tidak boleh berprasangka buruk kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Mereka orang yang duduk bersama Nabi, mereka orang yang sering mendapatkan nasihat dari Rasulullah, mereka orang yang tahu bagaimana turunnya wahyu, maka sama sekali tidak boleh terbersit di hati kita prasangka buruk kepada mereka semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Begini sekilas untuk masalah perang Jamal. Ya Umi, karena waktunya sebentar lagi Umi ya, seperti yang Umi katakan tadi, sebelum menutup kesimpulan, Umi ingin menjelaskan terlebih dahulu bagaimana wafatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya, sebagai penutup kisah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Ya Umi, silahkan Umi. Baik ya, subhanallah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ini beliau wafat pada tahun 58 Hijriah ya, pada usia 66 tahun. Ya. Dan beliau wafat pada tanggal 17 Ramadan. Dalam riwayat yang kuat itu banyak mengatakan tanggal 17 Ramadan. Dan beliau wafat itu, pendapat kuat mengatakan beliau wafat karena sakit gitu ya. Karena sakit, dan juga subhanallah, dan memang ya di akhir-akhir hayat beliau, karena memang subhanallah beliau itu memang tadi seperti yang sampaikan, banyak sekali penyesalan beliau akan apa yang sudah terjadi dari fitnah yang pernah terjadi dari perang Jamal itu ya, menjadikan beliau akhirnya memang lebih banyak duduk di rumah, dan beliau dikatakan banyak mengulang firman Allah waqarna fi buyutikun itu banyak diulang-ulang beliau dengan penyesalan, dan kalau sudah membaca ayat tersebut beliau akan banyak menangis menyesali karena beliau pernah masuk dalam suatu pertikaian yang seperti itu gitu ya, pertikaian seperti itu yang tidak ada diniatkan, akan tapi ternyata harus terjadi pada diri beliau gitu ya, sehingga ya akhirnya memang beliau memang benar-benar mendedikasikan diri beliau itu di masa akhir hidupnya itu adalah untuk mengajar ya, benar-benar melepaskan urusan politik hanya untuk mengajar dan memberikan nasihat atau memberikan jawaban berkaitan tentang masalah hukum-hukum syariat gitu. Sehingga dan beliau juga sering memberikan nasihat kepada orang-orang yang datang kepada beliau, termasuk nasihat beliau yang pernah disampaikan kepada salah seorang sahabat yang datang kepada beliau gitu kan. Sayyidah Aisyah lalu berkata, jangan kau tinggalkan sholat malam gitu ya. Jadi kadang beliau tuh selalu punya kesempatan untuk mengingatkan siapapun yang datang ke tempat beliau gitu kan. Jangan, waktu itu ada seorang sahabat yang datang lalu beliau berkata, jangan kau tinggalkan sholat malam karena sungguhnya Nabi itu nggak pernah meninggalkannya. Dan kalau lagi beliau tuh sedang sakit atau mungkin sedang malas ya, mungkin malas bukan maksud mungkin sedang capek atau bagaimana, itu beliau melakukannya dalam keadaan duduk. Dan juga beliau adalah orang yang sangat menjaga puasa ya, sangat menjaga puasanya, dan beliau pernah suatu hari ketika di hari Arafah beliau berpuasa, saat itu panas sedang pada puncak-puncaknya, sehingga akhirnya saudara beliau itu mengambil air lalu disiramkan saudara beliau yang bernama Abdurrahman ibn Abu Bakar ini mendatangi beliau lalu menyiramkan air kepada Sayyidah Aisyah, lalu melihat kondisi Sayyidah Aisyah mengatakan, berbukalah ya Aisyah, maksudnya sudah berhentilah, jangan berpuasa gitu ya. Akan tapi beliau berkata, bagaimana aku akan berbuka di saat aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya puasa di hari Arafah akan menjadi penebus dosa-dosa dari tahun sebelumnya. Jadi, dan juga beliau adalah orang yang sangat-sangat gemar bersedekah, sehingga tidak pernah beliau tuh menyisakan sedikit pun uang di rumahnya. Sampai pernah satu kisah bagaimana beliau tuh mendapatkan uang dari Muawiyah mengirimkan uang 100 dirham ya, 100 ribu dirham atau 100 dinar gitu ya. Pokoknya itu artinya waktu itu beliau begitu mendapatkan uang tersebut lalu merintahkan kepada budaknya untuk segera membagikan. Sampai ketika waktunya berbuka gitu kan, beliau waktu itu sedang berpuasa. Budaknya lalu berkata, wahai bunda, kenapa engkau tidak
tidak meninggalkan sedikit uang dari apa yang tadi engkau dapat untuk kita beli berbuka. Kata Siti Aisyah, aku nggak ingat gitu. Aku nggak ingat. Kalau tadi kamu ngomong sih mungkin tak sisihin. Jadi subhanallah, dalam kondisi puasa pun beliau pun tidak ada mikir gitu ya untuk bukanya, padahal ternyata beliau tuh nggak ada apa-apa. Sampai beliau tuh hanya makan roti sama minyak, dioles dengan minyak saja, karena memang tidak ada lagi yang bisa dimakan. Jadi padahal tadi beliau tuh baru dapat duit segitu banyaknya dan habis saat itu juga untuk dibagi-bagikan. Jadi seperti itulah kehidupan beliau di akhir-akhir hayat beliau ya, sehingga sampai beliau akhirnya wafat ya pada usia 66 tahun ya, dengan membawa kenangan yang teramat sangat banyak, kenangan indah, meninggalkan kenangan indah bagi kaum mukminin, kaum muslimin ya. Artinya banyak sekali hal-hal yang diberikan oleh beliau, membawa maslahat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan subhanallah dikatakan Sayyidah Ummu Salamah saat ketika mendengar beliau wafat mengatakan, demi Allah telah wafat orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Jadi artinya para sahabat, para istri-istri Rasulullah pun sangat mengakui akan kemuliaan beliau di hadapannya Rasulullah SAW. Jadi telah wafat hari ini orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya itu ungkapan sanjungan untuk Sayyidah Aisyah sebagai orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Dan wafatnya beliau tentu meninggalkan satu kesedihan yang teramat sangat ya, sampai dikatakan pada waktu beliau wafat itu beliau dimakamkan di Baqi bersama saudara-saudara, maksudnya para istri-istri Rasulullah yang lain, dan dikatakan sampai dikatakan pada waktu beliau wafat itu seakan-akan semua ahli Madinah itu saat itu berkumpul semuanya, mereka menghidupkan obor sampai saking ramainya orang yang hadir dalam pemakaman tersebut tuh kayak hari raya begitu loh. Jadi kayak hari raya, jadi begitu seorang tuh tumpah ruah untuk menghantarkan kepergiannya beliau, karena beliau adalah orang yang sangat punya andil besar terhadap umat saat itu. Menjadi beliau merasakan, orang-orang merasakan kehilangan yang teramat sangat ya, sampai dikatakan orang tuh menangis, banyak sekali yang menangis akan kepergian beliau, karena memang ya merasa sangat kehilangan dengan kepergiannya seorang wanita yang mulia, yang dicintai oleh Rasulullah, yang selama ini menjadi rujukannya kaum muslimin dan mukminin. Semoga Allah selalu merahmati beliau. Semoga Allah terus menambahkan hati kita kecintaan kepada beliau, dan semoga Allah kelak kumpulkan kita bersama beliau di surga bersama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Ya Umi, karena sudah di penghujung acara, jadi langsung ditutup dengan kesimpulan. Baik ya, intinya itu kesimpulan dari kisah dari Sayyidah Aisyah, yang kita harus tahu bahwa adalah orang-orang yang dimuliakan oleh, orang yang sangat dimuliakan oleh Allah, orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana Nabi sangat membela beliau ketika ada istri-istri beliau yang protes akan apa yang akan Sayyidah Aisyah. Nabi mengingatkan kepada istri beliau, demi Allah jangan kau sakiti aku melalui Sayyidah Aisyah, karena tidak pernah ketika aku bersama kalian, tidak pernah ketika aku bersama istri-istriku itu mendapatkan wahyu kecuali ketika aku berada dalam satu selimut dengan Aisyah. Lihat, artinya Nabi pun mengakui kemuliaan Sayyidah Aisyah, karena Nabi tidak pernah dapat wahyu ketika bersama istri yang lain, akan tetapi Nabi itu sangat sering mendapatkan wahyu ketika beliau sedang bersama Sayyidah Aisyah, bahkan ketika berada dalam satu selimut dengan Sayyidah Aisyah. Jadi subhanallah, beliau adalah wanita yang pernah diperlihatkan oleh Allah malaikat Jibril. Beliau adalah wanita yang bahkan mendapatkan salam dari malaikat Jibril. Beliau adalah wanita yang dipilihkan oleh Allah untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan dengan kita belajar atau mengenal beliau dari kajian kita ya tentang Sayyidah Aisyah ini ya dalam beberapa pertemuan, tentu ini harus jadi bekal kita untuk semakin mengagumi orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Karena di saat kita bisa mencintai orang dicintai Nabi, berarti ini adalah bukti kita cinta kepada Rasulullah. Karena bagaimana Nabi sendiri mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, apakah engkau tidak mencintai apa yang aku cintai ya Fatimah? Dikatakan tentu ya Rasulullah. Artinya beliau akan mencintai siapa yang dicintai oleh Rasulullah. Maka kata Nabi, maka cintailah ini. Maksudnya cintailah Sayyidah Aisyah, cintai Aisyah karena aku mencintainya. Lihat, Sayyidina Nabi sendiri pun menekankan kepada Sayyidah Fatimah ketika Sayyidah Fatimah diutus oleh istri-istri yang lain untuk mengadukan tentang protes mereka tentang Sayyidah Aisyah. Tapi Nabi mengatakan, apakah engkau mencintai apa yang dicintai siapa yang dicintai oleh ayahmu ya Fatimah? Iya ya ayah, wahai ayah, maka cintailah ini, cintailah Aisyah karena aku mencintainya. Artinya kalau kita cinta kepada Nabi, gak cukup cinta kita hanya kepada Nabi, tapi cintai orang bersama Nabi. Kenapa kami tekankan masalah cinta kepada Sayyidah
Sayyidah Aisyah karena ada banyak fitnah. Ada sekelompok orang yang menggembor-gemborkan, menjelek-jelekan beliau, membuat cerita-cerita dusta tentang beliau dengan tujuan agar kita membenci Sayyidah Aisyah. Bahkan ada sekelompok orang yang celaka, yang durjana, yang subhanallah begitu tega lisannya mencaci maki beliau, begitu tega memfitnah beliau, begitu tega mengucapkan perkataan kotor kepada beliau. Sungguh naudzubillah, seperti orang yang tidak kenal syariat, seperti orang yang tidak kenal Nabi. Bahkan subhanallah ada sekelompok orang ya dengan akidahnya yang sesat mengatakan bahwa beliau adalah seorang pelacur. Naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah. Semoga Allah menjaga lisan kita, semoga Allah menjaga hati kita. Jadi jangan sampai kita merendahkan Sayyidah Aisyah. Bagaimana mengucapkan kalimat rendah kepada orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Mana cinta mereka kepada Nabi, mana imannya, mana iman mereka. Memfitnah seorang wanita mulia yang sudah dimuliakan oleh Allah dalam firman-firmannya, lalu mengatakan beliau adalah wanita yang celaka. Naudzubillah. Bahkan pernah kami mendengar satu ceramah ya dari orang-orang celaka dengan akidahnya yang sesat. Ketika ditanya di mana Sayyidah Aisyah, dikatakan Aisyah finnar. Begitu yakinnya mengatakan Sayyidah Aisyah berada di neraka. Sungguh mulut yang sangat celaka. Dia sendiri akan masuk ke dalam neraka jahanam karena telah merendahkan orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan selamat orang yang membenci Sayyidah Aisyah. Tidak akan bisa bertemu dengan Nabi siapapun yang membenci Sayyidah Aisyah. Tidak akan dianggap beriman siapapun membenci Sayyidah Aisyah, karena berarti kita telah membenci orang yang dicintai oleh Rasulullah, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dipilihkan oleh Allah untuk menjadi pasangan nabinya dunia dan akhirat ya. Jadi makanya jangan main-main. Artinya kalau sampai ada prasangka buruk kita kepada siapapun yang dicintai oleh Nabi dari kalangan sahabat ya, dari kalangan istri-istri Rasulullah, putri Nabi Muhammad, berarti naudzubillah, berarti tanda iman kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala.